Penyelamatan korban bencana di desa wisata. Pelatihan penyelamatan korban bencana di desa wisata mencakup identifikasi potensi bencana, persiapan yang harus dilakukan oleh penolong, dan teknik-teknik pertolongan pertama sesuai dengan kondisi korban. Identifikasi potensi bencana di desa wisata. Sektor pariwisata memiliki karakteristik kegiatan yang sangat bervariasi, mulai dari trekking, cycling, climbing, dan lain sebagainya. Baik dari aspek aktivitas yang dilakukan, sarana, prasarana, dan peralatan yang digunakan, serta lokasi dan area wisata. Berbagai aspek tersebut berpotensi menimbulkan bahaya dan risiko yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan, baik bagi pengelola wisata, wisatawan, maupun pihak-pihak yang beraktivitas di area wisata. Di samping itu, beberapa area wisata di Indonesia juga mempunyai risiko kebencanaan, seperti gempa, tsunami, atau gelombang besar, banjir, angin kencang, dan sebagainya. Kesiapsiagaan bencana penting dalam menjamin keselamatan dan kesehatan semua pihak di area wisata. Penerapan kesiapsiagaan bencana diawali dengan melakukan identifikasi risiko kebencanaan di setiap area wisata. Identifikasi risiko kebencanaan memberikan informasi lengkap dan menyeluruh terkait karakteristik risiko dan bencana, serta menjadi masukan dalam pengembangan program pencegahan dan pengendalian risiko kebencanaan, sehingga tercipta area wisata yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan. Persiapan petugas penolong. Penolong yang akan memberikan bantuan pada korban harus memiliki karakteristik berikut ini. 1. Memiliki kondisi fisik yang bugar. 2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan. Contoh kasus pertolongan korban di desa wisata. Trekking. Jika ditemukan korban pingsan pada aktivitas trekking, maka tahapan pertolongan yang harus dilakukan adalah longgarkan pakaian korban dengan membuka gesper, kancing, ataupun jaket korban. Berikan ruang yang cukup lapang, bebas dari kerumunan agar korban mendapatkan oksigen yang cukup. Posisikan korban pada posisi Trendelenburg, yaitu meninggikan posisi kaki lebih tinggi dari kepala agar memperlancar aliran darah ke otak. Jangan memberikan makanan atau minuman pada korban pingsan untuk menghindari kejadian tersedak. Cycling. Pada aktivitas cycling atau bersepeda, jika ditemukan korban jatuh dan mengalami luka terbuka, yang harus dilakukan adalah gunakan sarung tangan pelindung sebelum kontak dengan cairan tubuh korban. Periksa adanya benda asing atau benda menancap pada luka. Luka dengan menggunakan kasa atau kain bersih. Tinggikan posisi luka lebih tinggi dari jantung korban. Balut luka dengan menggunakan kasa atau plester cepat.
membuka pakaian atau aksesoris pada lokasi yang menutupi daerah yang cedera, memeriksa pulsasi, sensorik, dan motorik pada bagian ujung kaki atau tangan yang cedera, meletakkan minimal 2 bidai kanan dan kiri sesuai lokasi cedera. Pasang bidai melewati 2 sendi. Ikatlah bidai menggunakan kain mitela. Hindari mengangkat tubuh korban untuk memindahkan pengikat bidai. Buatlah simpul di atas permukaan bidai. Beri bantalan pada ruang di antara lekukan-lekukan tubuh atau kaki, tangan, dan bidai. Periksa kembali pulsasi, sensorik, dan motorik pada bagian ujung kaki atau tangan yang cedera. Tanyakan pada korban apakah balutan terlalu ketat atau tidak. Festival budaya. Pada aktivitas festival budaya, jika ditemukan korban pingsan, yang harus dilakukan adalah longgarkan pakaian korban dengan membuka gesper, kancing, ataupun jaket korban. Berikan ruang yang cukup lapang, bebas dari kerumunan, agar korban mendapatkan oksigen yang cukup. Posisikan korban pada posisi Trendelenburg, yaitu meninggikan posisi kaki lebih tinggi dari kepala agar memperlancar aliran darah ke otak. Jangan memberikan makanan atau minuman pada korban pingsan untuk menghindari kejadian tersedak. Pada aktivitas mendaki gunung, jika ditemukan korban henti nafas dan henti jantung, yang harus dilakukan adalah 1. Melakukan penilaian lokasi. 2. Cek respon korban. 3. Mencari bantuan segera. 4. Mulai dilakukan RJP kualitas tinggi. 5. Membuka jalan nafas. 6. Memberikan nafas bantuan. Saat korban sudah sadar, posisikan korban dalam recovery position atau posisi pemulihan dan lakukan mobilisasi korban menuju pelayanan kesehatan untuk penanganan lanjutan. Demikian petunjuk penanganan penyelamatan korban di desa wisata. Semoga memberikan manfaat dalam mitigasi bencana di desa wisata. Terima kasih.